Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2A dan 2B. Hari ini bertemu kembali dengan Miss Ririn dalam pelajaran bahasa Bali. Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa, Miss akan mengucapkan salam Palanjali, Om Swastiastu. Nah, pelajaran hari ini kita akan menggunakan buku paket Ratnasari kelas 2. Nah, sekarang kalian silahkan buka bukunya halaman 14 di kegiatan 4. Ada melajah memaca. Nah, di sana ada bacaan. Silahkan kalian baca bacaan di bawah ini. Apa saja kegunaan hewan bagi kehidupan manusia sehari-hari. Nah, bacaan ini nyambung ke halaman 15 ya. Sekarang saya akan bacakan ceritanya ke bahasa Indonesia. Silahkan kalian simak dengan baik. I putra ngubuh celeng dadua ajanga di bade. I putra anteng mang celenge ngamah. Badane sai kedasina ia mula anak jemat. Artinya, putra memelihara babi dua ditaruh di kandang. Putra rajin sekali memberikan babinya makan. Kandangnya selalu dibersihkan. Dia memang anak yang rajin. Kita lanjut ke paragraf kedua. Di Subali gede celenge laut adepe. Pameline anggona biaya masekolah tur anggona biaya hidup sadina-dina. Celenge belina teken dagang bene di Pekan Badung. Celenge tampah tur dagingne adepe di pekan. Artinya, setelah babinya besar, lalu dijual. Hasil dari menjual babi digunakan untuk biaya sekolah dan biaya hidup sehari-hari. Babinya dibeli oleh dagang yang ada di Pasar Badung. Babinya lalu disembelih dan dagingnya dijual di pasar. Paragraf ketiga. Buron buka celenge liu pesan gunane. Yen celeng luo madan bangkung. Panakne madan kucit. Kucite yang suba gede jadi guling. Gulingnya anggone goh nasi adepe teken dagang nasine. Dadi masih anggon sarana upakara. Ada buen buron ane lenan ane maguna teken hidup manusane. Contoh B. Soroh bene maganepan, ada be ane hidup di tukade, ada di pasir, ada di kolam nih. Bene entu ajengan ane sehat liu misi-bisi, ane maguna tekan kesehatan i manusia. Yang liu ngubuh be di kolam nih, jadi ada bisa yang nekam pipis. Kitu yang gunan murone, yang nyara ubuh-ubuhan atau bangamah tur pertenin. Artinya, babi itu banyak sekali gunanya. Nah, babi yang betina disebut dengan bangkung. Anak babi disebut kucit. Kucit jika sudah besar, bisa dijadikan babi guling. Nah, babi guling itu biasanya dijual, dijadikan makanan. Bisa juga digunakan untuk sarana upacara. Ada juga hewan yang berguna bagi hidup manusia, contohnya ikan. Jenis ikan ada banyak sekali, ada yang hidup di sungai, ada yang hidup di laut, ada juga yang hidup di kolam. Ikan itu makanan yang sehat dan banyak gizinya, berguna untuk kesehatan manusia. Jika banyak memelihara ikan di kolam, bisa dijual dan menghasilkan uang. Itu salah satu kegunaan hewan. Nah, jika kalian memelihara hewan, juga harus ingat diberikan makan dan dirawat dengan baik. Nah, setelah tadi dibacakan cerita di halaman 14 dan 15, sekarang kita lanjut menjawab soal di halaman 15. Nah, di sana ada 5 pertanyaan. Sautin petakon beten ini. Jawab pertanyaan di bawah ini. Kita mulai dari nomor 1. Penyen ane ngubuh celeng manut bacaan berdua. Siapa yang memelihara babi di bacaan di atas? Jawabannya I putra.
kita lanjut ke nomor 2. Di jange celenge di mana babinya ditaruh? Jawabannya di bade. Bade itu artinya di kandang. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Apa dogen gunaan celenge di hidup manusia sadina-dina? Apa saja kegunaan babi bagi hidup manusia sehari-hari? Jawabannya jadi ajengan man sarana upakara. Jadi babi itu bisa jadikan makanan dan juga sebagai pelengkap sarana upacara bagi masyarakat Hindu Bani. Selanjutnya nomor 4. Di dogen seorang bene bidang hidup. Di mana saja jenis ikan bisa hidup? Jawabannya di kolam, di pasir, di pukat. Di kolam, di pantai, dan juga di sungai. Lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 5. Apa guna ikan di hidup manusia sehari-hari? Ikan itu berguna untuk jadi anggo ajengan, bisa dimakan dan dikonsumsi sehari-hari. Nah, silakan kalian tulis dulu jawaban nomor 1 sampai 5 soal halaman 15 kegiatan 4. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut lagi ke kegiatan 5, masih di halaman 15. Nah, silakan kalian perhatikan gambar di buku halaman 15. Yang A, kumpulkan gambar hewan menurut ciri-cirinya. Nah, sekarang kita beralih ke halaman 16 ya. Nomor 1, kumpulkan hewan yang boleh dipelihara. Nah, hewan apa saja yang boleh dipelihara di gambar ini? Kalian bisa lihat. Yang pertama itu ada ayam. Bahkan kalian tulis di nomor 1. Ayam bahasa Balinya siam. Kemudian ada juga anjing atau kuluk. Ada juga bebek. Ada juga burung atau kedis. Dan ada juga sapi. Bahasa Balinya sapi. Berikutnya nomor 2, kumpulkan hewan yang hidup di hutan atau di alasi. Nah, hewan yang hidup di hutan menurut gambar ini ada yang pertama itu gajah. Kemudian yang kedua ada singa. Nah, berikutnya nomor 3, kumpulan buron anima batis dan gol. Kumpulkan hewan yang berkaki 2. Hewan yang berkaki 2 ada yang pertama siap, kemudian ada bebek, kemudian ada yang terakhir kedis atau burung.
Sudah, selanjutnya ke nomor 4, kumpulan buron ane mabatis papat. Kelompok hewan yang berkaki 4. Ada yang pertama itu gajah. Kemudian ada kulo atau anjing. Kemudian ada singa. Ada juga sapi, dan terakhir itu kerbau, bahasa Balinya kebo. Nah, silakan sekarang anak-anak tulis kegiatan 5 di halaman 16 ya. Disalin dulu jawabannya ini ke halaman 16 yang di atasnya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut lagi ke kegiatan 6 halaman 16. Nah, di sana ada 2 gambar. Tegaran gambar buruan betet ini nganggo bahasa Kediri. Coba kalian jelaskan gambar hewan di bawah ini dengan bahasa kalian sendiri. Yang pertama itu ada gambar kepiting. Nah, kepiting dalam bahasa Bali disebut yuyu. Nah, silahkan kalian tulis di baris yang pertama, Miki, Ma, dan Yuyu. Nah, baris yang kedua, Yuyune lelah kapit, artinya kepiting punya capit. Nah, baris yang ketiga, Yuyu hidup di pasir, artinya Yuyu hidup di laut atau di pantai. Nah, yang keempat, yuyu jadi anggo ajengan. Jadi yuyu itu bisa dikonsumsi sebagai bahan makanan. Sekarang kalian tulis dulu di bagian yang ini, di gambar kepiting. Nah, jika kalian sudah selesai, kita lanjut ke gambar berikutnya, yaitu gambar ikan. Miki, Ma, dan B. Nah, ini adalah gambar ikan. B hidup di YE, ikan hidup di air. Kalimat yang ketiga, ada menggunakan sorong B, ada banyak sekali jenis ikan. Contohnya belele, bejair, ikan lele dan ikan bejair. Nah, sekarang anak-anak silakan tulis dulu yang kegiatan 6, bagian yang gambar yuyu dan juga yang gambar B, gambar kepiting dan gambar ikannya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke kegiatan 7, halaman 16 dan 17. Nah, kalian lihat di gambar itu, tegaran sambat cengken bunyi buron beten ini. Coba kalian sebutkan bagaimana bunyi hewan di bawah ini. Nah, yang pertama itu gambar anjing. Anjing bahasa Balinya cicing atau kuluk. Nah, bagaimana suara anjing? Suaranya
kong 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 kong. Nah, kira-kira seperti itu. Silahkan kalian tulis di bawahnya, di bawah gambar anjing. Berikutnya, yang kedua itu ada gambar kambing. Kambing dalam bahasa Bali sama seperti bahasa Indonesia, kambing juga. Nah, bagaimana bunyi kambing? Bunyinya mbak, mbak. Nah, silakan kalian tulis juga di bagian bawahnya ya. Yang ketiga ada gambar kucing. Kucing dalam bahasa Bali disebut meong. Nah, bagaimana suara meong? Suaranya meong, meong. Silahkan kalian tulis di bagian bawahnya ya. Lanjut ke halaman 17, ada 3 gambar lagi di bagian atasnya. Yang pertama itu gambar ayam jantan. Ayam jantan dalam bahasa Bali disebut manuk. Nah, bagaimana suara ayam jantan? Suaranya kukuruyuk. Silahkan kalian tulis di bagian bawahnya. Berikutnya ada gambar ayam betina. Ayam betina dalam bahasa Bali disebut pangina. Nah, bagaimana suara ataupun bunyi dari ayam betina? Bunyinya ketekok, ketekok, ketekok. Silakan kalian tulis di bagian bawahnya ya. Dan terakhir itu ada gambar kodok. Kodok dalam bahasa Bali disebut dongkang. Nah, bagaimana suara kodok? Suaranya kungkek, kungkek. Nah, silahkan kalian tulis juga di bagian bawah gambarnya. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran bahasa Bali hari ini. Kita berjumpa lagi di pembelajaran bahasa Bali minggu depan. Tetap semangat dan jaga kondisi dan kesehatan kalian ya. Akhir kata bisa aturkan Param Santi, Om Santi 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 Om. Matur suksema.